PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama dokter spesialis anak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, yaitu beliau Dr. Gali Herlambang, spesialis anak. Halo dok. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana dok kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Semangat ya dok ya. Nah dok, kali ini kita akan membahas mengenai isolasi mandiri pada anak yang terkonfirmasi COVID-19. Ya. Nah, namun sebelum membahas mengenai isolasi terhadap anak, menurut Dokter Galih, bagaimana sih situasi COVID-19 di Indonesia, dok? Ya, situasi COVID-19 angkanya masih tinggi ya. Penambahan kasusnya. Walaupun sedikit mengalami penurunan pasca PPKM darurat ini. Tapi yang perlu dilihat ketika penambahan kasus, itu perlu dilihat juga jumlah spesimen yang diperiksa. Jadi ketika kemarin sempat tuh 22.000, ternyata spesimennya di bawah 200.000 yang dicek. Jadi masih tinggi angka penambahan. Kalau untuk kasus anak sendiri, dok? Kasus anak di gelombang kedua ini juga meningkat ya. Jadi kalau dilihat proporsi persentasenya, gelombang pertama itu sekitar 8-10%. Nah sekarang tuh di angka 12%. Jadi dia meningkat memang pada anak juga. Nah dok, bagaimana sih dok tanda dan gejala COVID-19 pada anak? Apakah sama dengan gejala yang dialami oleh orang dewasa? Ya, sebenarnya pada umumnya sama ya. Jadi ada gejala demam ya. Di penelitian di Indonesia ada tuh di salah satu jurnal yang di Indonesia itu batuk sama lemes paling banyak. Jadi ada demam, batuk, pilek, lemes, nyeri tenggorokan, kemudian sesak nafas, diare, kemudian muntah, mual, nyeri perut. Jadi hampir sama sebenarnya. Muncul juga hati-hati pada ruam kulit. Juga pada anak juga ada yang gejala COVID-19 seperti itu. Oh ya dok, kalau misalkan muncul gejala-gejala tadi yang dijelaskan sama Dokter Gali, apa ya dok yang harus dilakukan orang tua apabila anak kita memiliki tanda dan gejala tersebut, dok? Ya, yang pertama adalah kita perlu periksakan ya. Kalau memang takut ke rumah sakit, kita bisa dengan telekonsultasi dengan dokter. Kemudian yang kedua adalah pisahkan anak tersebut dengan keluarga lain yang tidak sakit. Jadi pisahkan dalam konteks ini. Nanti kita bicara isolasi mandiri ya. Jadi harus di rumah pakai masker, terutama di usia 2 tahun. Jadi kita kalau ada gejala-gejala begitu ya sebaiknya periksa. Dan kita lakukan pemeriksaan penunjang, misalnya dengan swab antigen. Oh ya dok, tadi untuk menentukan isolasi mandiri dan rawat inap di rumah sakit, itu harus konsultasi dulu dengan dokter ya dok ya? Iya, terutama harus konsultasi dulu untuk menentukan apakah anak ini perlu rawat inap atau bisa isolasi mandiri di rumah. Iya dok. Nah dok, syarat isolasi mandiri pada anak apa aja dok? Oh iya, ada beberapa syarat isolasi mandiri di anak ya. Yang pertama adalah tidak bergejala atau asimptomatik. Yang kedua, kalaupun bergejala, gejala ringan, cuman demam ya, kemudian pilek ringan, batuk yang tidak begitu mengganggu aktivitas ya. Kemudian juga ada pemantauan keluhan atau gejala ya. Kemudian pemeriksaan suhu dan saturasi oksigen minimal 2 kali per hari ya. Kemudian orang tua ada yang bisa mengasuh ya di rumah terutama. Kemudian juga anak masih aktif, kemudian makan minum masih bisa mau, itu masih bisa isolasi mandiri di rumah. Berarti kalau begitu butuh pendamping ya dok ya? Iya jelas, karena bagaimanapun anak masih tergantung dengan pengasuh atau orang tuanya. Lah untuk persiapan bagi yang mendamping itu sendiri apa aja dok? Iya, persiapannya yang pertama adalah alat pemantauan suhu atau termometer ya. Kemudian yang kedua, alat pemantauan kandungan oksigen dalam darah atau full oximetry ya. Kemudian
Sebenarnya juga ada tabel ya. Jadi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sudah mengeluarkan buku panduan isolasi mandiri pada anak. Jadi ada tabel nanti di tanggal, keluhan hari ini apa, kemudian suhunya berapa, kemudian nadinya berapa, kandungan oksigen darahnya berapa itu. Ya, kemudian pastikan ruangan yang untuk isolasi anak ini ya ventilasinya baik. Jadi misalnya jendela itu kalau pagi bisa dibuka. Itu salah satu juga syarat dari isolasi mandiri. Kalau jarak harinya berapa hari dok untuk isolasi? Isolasi mandiri pada anak hampir sama dengan dewasa ya. Kalau tanpa gejala itu minimal 10 hari. Kalau dengan gejala ringan sedang itu 10 hari ditambah 3 hari, minimal 3 hari bebas gejala gangguan pernafasan atau saluran pernafasan dan demam. Itu kalau berat ya ditentukan adalah dari minimal 1 kali PCR negatif ya, ditambah itu. Tapi prinsipnya isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala bisa itu, tapi kalau yang bergejala bisa konsultasi dengan dokter. Ya dok. Ya. Oke. Tadi kan penggunaan masker kalau sudah berusia 2 tahun ya dok ya. Nah, misalkan saat sendiri di kamar, perlukah dok terus-menerus memakai masker anak tersebut? Jadi untuk keseharian di rumah kalau sendiri tetap harus menggunakan masker, tapi ada jeda. Jadi namanya waktu jeda istirahat. Jadi boleh dibuka maskernya, tapi dengan konsep ya sendiri ataupun ada pengasuhnya jaraknya lebih dari 2 meter. Jadi boleh ada fase di mana istirahat jeda buka masker. Oh iya dok ya. Nah dok, bagaimana sih dok misalkan untuk isolasi mandiri kita punyanya 1 kamar mandi, sedangkan isolasi kan 1 lingkup ya, 1 ruang, misalkan di kamar gitu. Nah apa yang harus kita lakukan dok jika kamar mandinya itu 1 gitu kan? 1 ya, oke. Jadi perlu diperhatikan pengasuhnya statusnya COVID-nya apa. Jadi kalau memang ya karena anak tadi kan nggak tergantung, harus sangat tergantung dengan orang tua atau orang lain. Jadi kalaupun pendampingnya itu ada syaratnya, terutama kalaupun memang dia harus mendampingi itu yang tidak ada faktor risiko komorbid. Usianya jauh lebih muda ya. Nah, untuk isolasi mandiri untuk kamar mandi boleh gunakan. Itu caranya ketika sudah alat mandi sendiri, yang jelas alat mandi sendiri. Ketika sudah selesai, maka permukaan kamar mandi bisa dibersihkan dengan cairan desinfektan atau klorin biasanya itu. Iya, harus dibersihkan setelah dipakai. Setelah dipakai yang status COVID-nya positif atau confirm. Nah, untuk penjaga ini dok, misalkan pendamping anak tersebut, itu apakah harus stay di dalam kamar dok? Apa boleh keluar? Ya, itu semua tergantung anaknya juga ya. Jadi kalau anaknya takut, minta harus ditunggu oleh pendampingnya, boleh dalam 1 kamar. Terutama kamar yang dengan ventilasi baik ya tadi, boleh jendelanya bisa dibuka. Kemudian bisa melakukan jaga jarak. Ya, misalnya dengan alat misalnya tempat tidurnya 2 meter itu boleh. Jadi tapi kalau dalam konteks itu maka harus menggunakan masker ya. Jadi baik si anak maupun yang pendampingnya. Tapi mungkin ada bertanya, dok kalau tidur apa harus pakai masker kan begitu ya? Ya sebenarnya ada toleransi ya. Jadi kalau pas tidur itu boleh maskernya dibuka gitu untuk anak lo ya. Gitu. Oh, kalau tidur berarti boleh dilepas ya untuk masker dibuka. Anak. Nah dok, untuk pakaian atau baju pasien COVID itu harus dicuci terpisah atau gimana dok? Ya, jadi pakaian maupun alat makan tersendiri ya. Jadi harus dipisah, kemudian dimasukkan ke kantong plastik tersendiri. Kalau di rumah sakit kan pakai kalau bisa kantong plastiknya kuning, tapi kalau enggak ya boleh kantong plastik tapi ditulisi. Ya, habis itu dicuci terpisah. Jadi sebelumnya kalau bagus lagi ya direndam cairan desinfektan kan ada tuh beberapa yang digunakan untuk pakaian bisa. Yang jelas harus terpisah. Harus terpisah ya dengan anggota lain. Termasuk alat makannya, misalnya alat makannya udah tersendiri tapi spons sama
cairan sabunnya sama Sama aja aja, itu Dok, nggak boleh gitu. Jadi harus semuanya tersendiri. Berarti benar-benar harus dipisah ya dok semuanya dok ya. Iya. Nah, gini dok, misalkan anak tersebut sudah negatif PCR, berarti untuk orang tua harus PCR juga ya dok ya? Nggak harus. Nggak harus ya sebenarnya. Jadi kalau tanpa gejala itu kan pedoman Kemenkes bilangnya isolasi 14 hari gitu ya. Perlu nggak dok di antigen? Kan pertanyaan gitu kan. Ya lebih baik itu untuk menentukan statusnya. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Ya, dok. Nah misalkan dok, selama isolasi mandiri ternyata anak tersebut muncul gejala dok. Nah apa yang harus dilakukan dok? Ya, kalau muncul gejala, terutama gejala tanda bahaya ya. Apa sih tanda bahaya pada kasus isolasi mandiri pada anak COVID ya? Yang pertama adalah anak nggak mau makan minum. Ya, ketika nggak mau makan minum. Yang kedua adalah muncul sesak nafasnya cepat. Ya, kalau bayi berapa dok patokannya kan beda. Kalau bayi muda 2 sampai 11 bulan itu lebih dari sama dengan 60 kali per menit. Jadi ngitung pengembangan dinding dada. Jadi kalau bayi tidur itu jadi satu naik turun itu dihitung 1 ya. Nah selama 1 menit dihitung. Kalau lebih dari 60 kali per menit maka itu sesak nafas ya, nafas cepat. Kemudian kalau usia 1 sampai 5 tahun ya itu di atas 50 ya, 1 sampai 3 sampai 5 lebih dari 40. Kalau lebih dari 5 tahun lebih dari sama dengan 30 kali per menit. Kemudian apalagi kejang. Ya, kemudian hidungnya kembang kempis. Hati-hati. Jadi kalau anak yang isolasi di rumah ada kembang kempis di hidung, kayak hidungnya push up lah kalau bahasanya itu ya, itu hati-hati. Kebiruan atau muncul sampai kesadarannya turun itu juga tanda bahaya. Maka harus dibawa ke rumah sakit mau nggak mau. Oh ya. Kalau misalkan dibawa ke rumah sakit terus ternyata harus rawat inap, berarti rumah sakit memperbolehkan untuk ikut ya dok, ikut isolasi juga. Maksudnya siapa? Misalkan anaknya harus pengasuhnya gitu. Iya. Harus mendampingi ya dok ya. Iya. Kalau anak memang kalau di ruang isolasi COVID kan ada pengecualian. Di Kemenkes itu, di pedoman Kemenkes revisi 5 bunyinya adalah untuk anak dan lansia itu ada pertimbangan khusus untuk didampingi. Ya jadi karena anak itu kan masih sangat tergantung sama orang lain. Oh ya. Nah tadi menarik sekali dok untuk yang terpapar COVID tapi bayi. Nah itu masih bisa disusui dok sama ibunya? Boleh disusui ya. Jadi pastikan dulu status ibunya apa. Ibunya itu COVID apa enggak ya. Kalau COVID gejala ringan, ibunya masih bisa, boleh. Ya caranya gimana persiapannya? Yaitu persiapannya pertama ibu menggunakan masker, cuci tangan dulu ya. Kemudian area permukaan yang akan kontak itu dibersihkan dulu. Ya, jadi maaf misalnya kontaknya kan puting, payudara, areola, daerah sekitar situ, maka itu dibersihkan. Ya. Kemudian ibunya tetap menggunakan masker. Ya, habis selesai juga sama. Tetap boleh menyusui ya, meskipun ibunya positif tapi tanpa gejala. Ya, tapi prinsipnya ini ya, ASI bukan sarana sumber penularan COVID ya. Jadi tidak terbukti ASI sebagai sumber penularan COVID. Tidak terbukti ya sampai saat ini. Oke. Nah, apa dok yang harus dilakukan setelah isolasi mandiri? Misalkan untuk kamar, apa yang harus dilakukan? Cara pembersihan mungkin? Ya, oke. Yang pertama dilakukan adalah semua ganti, misalnya spray ya, bantal, sarung bantal semua diganti. Kemudian area permukaan yang sering dipegang, ya, gagang pintu, ya, kemudian misalnya di kamar itu ada mainan, maka disemprot desinfektan dulu ya. Kemudian ada alat makan tadi semuanya, terus dilakukan pembersihan area permukaan yang sering digunakan. Itu setelah kamar disterilkan, itu bisa langsung dipakai? Iya, bisa. Okay. Nah, karena kan banyak sekali orang itu takut ketika anaknya terkena COVID ya dok ya, karena perlakuannya jelas berbeda antara orang dewasa sama anak. Gitu.
Nah, ini sangat manfaat sekali untuk sahabat PKU Dok. Iya. Terima kasih sekali atas perbincangan hari ini, Iya. sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk sahabat PKU, jangan lupa untuk selalu ikuti channel podcast kami di YouTube Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Nah, sampai jumpa. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.